berjalannya waktu, kita telah menyaksikan perubahan besar dalam cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Salah satu perubahan terbesar dalam beberapa dekade terakhir adalah kemunculan media baru yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan internet. Media baru ini mengubah secara radikal cara kita memahami dunia, membentuk hubungan, dan mengakses pengetahuan. Apa itu media baru? Media baru yang juga dikenal dengan istilah media digital merujuk pada berbagai platform dan teknologi yang memungkinkan distribusi informasi secara digital. Contohnya adalah media sosial, blog, aplikasi mobile, podcast, video streaming, dan situs web. Media baru ini berfungsi lebih dari sekedar saluran satu arah seperti televisi atau radio. Ia memungkinkan interaksi langsung antara produsen konten dan konsumen konten. Bayangkan, dulu kita hanya bisa menonton acara TV atau mendengarkan radio tanpa bisa mengubah apapun. Tetapi sekarang, kita bisa berbagi pendapat, mengomentari, bahkan memproduksi konten kita sendiri dalam hitungan detik. Kemampuan ini memberikan kebebasan lebih kepada setiap individu untuk menjadi pembuat konten, bukan hanya penonton pasif. Media baru ini tidak hanya terbatas pada mengakses informasi, tetapi juga bagaimana kita berpartisipasi dalam komunikasi dan kehidupan sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman-teman, keluarga, bahkan orang asing di seluruh dunia, serta terlibat dalam percakapan global. Dari sinilah lahir yang disebut dengan masyarakat digital, yaitu kelompok orang yang sangat bergantung pada teknologi digital untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat digital adalah fenomena yang muncul sebagai akibat dari adopsi teknologi informasi dalam kehidupan kita. Dalam masyarakat ini, teknologi dan internet menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hampir semua aktivitas, baik untuk belajar, bekerja, berbelanja, berinteraksi, hingga berkesenian. Masyarakat digital menciptakan interaksi yang lebih terbuka dan lebih cepat daripada yang pernah ada sebelumnya. Masyarakat ini juga memungkinkan terbentuknya hubungan sosial yang lebih fleksibel, memungkinkan seseorang untuk menjalin persahabatan atau kerjasama dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan sentuhan jari. Lalu kita masuk pada sejarah perkembangan media. Perjalanan media itu sendiri penuh dengan perubahan yang revolusioner. Dulu, media komunikasi terbatas pada surat kabar, radio, dan televisi, media yang sangat terpusat. Informasi yang ada dikendalikan oleh sejumlah kecil pihak yang memiliki akses terhadap media tersebut. Namun, dengan munculnya komputer pada akhir abad ke-20 dan perkembangan internet, dunia mulai berubah. Media baru seperti situs web dan email mulai menawarkan cara baru untuk berkomunikasi, di mana informasi tidak lagi terbatas pada ruang atau waktu. Pada awalnya, internet digunakan untuk keperluan riset dan komunikasi antara ilmuwan dan akademisi. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, dunia maya mulai menjadi tempat yang lebih terbuka, menyebarkan berbagai jenis informasi yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja. Lahirnya mesin pencari seperti Google, munculnya jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, mengubah paradigma bagaimana kita mengakses dan berbagi informasi. Kini, siapapun bisa membuat blog, video, atau aplikasi yang dapat diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia dalam waktu yang singkat.
Lalu kita masuk pada penjelasan berikutnya terkait perubahan masyarakat yang mengikuti perkembangan media. Perubahan masyarakat dalam mengikuti perkembangan media baru sangat terasa, terutama dalam hal interaksi sosial dan cara kita mendapatkan informasi. Teori sosial dan teori komunikasi menjelaskan bahwa dengan hadirnya media baru, cara kita berkomunikasi juga berubah. Sebagai contoh, teori komunikasi dua arah mengungkapkan bahwa dulu media komunikasi bersifat satu arah, seperti dalam televisi atau radio. Namun, media baru memungkinkan kita untuk berinteraksi, memberi tanggapan, bahkan berpartisipasi aktif dalam menciptakan informasi itu sendiri. Hal ini mengubah cara kita berpikir tentang komunikasi. Dulu, orang harus menunggu informasi datang dari sumber tertentu. Sekarang kita bisa menciptakan dan mendistribusikan informasi sesuai dengan kehendak kita. Penyebaran informasi juga lebih cepat berkat media baru. Dalam teori globalisasi, kita melihat bagaimana media digital memfasilitasi penyebaran informasi secara global dalam hitungan detik, menciptakan dunia yang semakin terhubung. Teknologi membuat jarak dan waktu hampir tidak relevan lagi. Berita yang terjadi di satu sudut dunia bisa diketahui oleh orang lain di belahan dunia lain dalam hitungan menit. Dunia digital memberikan dampak besar dalam cara kita memproduksi, mengakses, dan menyebarkan informasi. Salah satu dampaknya adalah kecepatan penyebaran informasi. Informasi yang dulu memerlukan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk disebarkan, kini bisa langsung tersebar hanya dalam hitungan detik. Hal ini tentu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi terkini. Namun, ada sisi gelapnya. Dunia digital juga mempercepat penyebaran hoaks dan informasi palsu. Seiring dengan meningkatnya konsumsi media, orang semakin sulit untuk membedakan informasi yang benar dari yang salah. Informasi yang belum terverifikasi bisa dengan mudah menyebar di platform seperti Twitter atau Facebook yang kadang mempengaruhi opini publik dengan cara yang berbahaya. Dunia digital ini bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi membuka peluang besar untuk akses informasi, di sisi lain menimbulkan masalah baru dalam hal kebenaran dan keakuratan informasi. Selain itu, media digital juga memperkenalkan personalisasi informasi. Algoritma yang digunakan oleh banyak platform media sosial seperti Instagram atau YouTube membuat kita seringkali hanya melihat konten yang hanya sesuai dengan minat kita. Meskipun hal ini bisa sangat menyenangkan, ia juga menciptakan ruang di mana kita hanya terpapar oleh informasi yang sudah kita setujui. Seperti yang kita ketahui, media baru memiliki kelebihan yang luar biasa. Salah satunya adalah aksesibilitas. Dengan internet, kita bisa mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dengan perangkat yang terhubung ke internet, kapan saja dan di mana saja. Selain itu, media baru menawarkan interaktivitas di mana kita tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga produsen konten yang dapat dibagikan ke publik. Efisiensi biaya dan waktu juga menjadi kelebihan. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mengakses informasi yang ada di dunia digital. Namun tentu saja ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah overload informasi. Dengan begitu banyaknya informasi yang beredar, kita seringkali merasa kewalahan dan sulit membedakan mana yang relevan dan mana yang tidak. Selain itu, penyebaran hoax menjadi masalah yang tak bisa diabaikan karena siapapun bisa menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang memadai. Menganalisis media baru dengan beberapa pendekatan teori untuk memahami fenomenanya. Teori kultural misalnya menganalisis bagaimana media baru membentuk budaya kita, mengubah cara kita berinteraksi, bahkan menciptakan budaya baru yang lebih terbuka dan global. Teori ekonomi informasi melihat bagaimana informasi telah menjadi komoditas yang sangat berharga dalam dunia digital. Teori jaringan sosial menggali bagaimana hubungan sosial kita terbentuk di dunia digital, sedangkan teori kritis mengingatkan kita tentang potensi kekuasaan yang terpusat pada platform digital yang besar dan bagaimana hal ini bisa membatasi kebebasan individu. Teori partisipasi memfokuskan pada bagaimana masyarakat kini berperan aktif dalam pembuatan dan distribusi informasi, bukan hanya menjadi penonton yang pasif. Secara keseluruhan, perkembangan media baru adalah sebuah tantangan sekaligus peluang. Saya berusaha untuk menyikapi perkembangan ini dengan bijaksana, mengambil manfaat dari teknologi digital, namun tetap menjaga keseimbangan dan kewaspadaan agar tidak terjebak dalam dampak negatifnya. Dunia digital memerlukan kedewasaan dalam penggunaannya, dan saya percaya dengan pendekatan yang bijaksana, kita semua bisa memanfaatkan media baru dengan cara yang sehat dan produktif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.